narasumber kita, yaitu Ketua Iropin DKI Jakarta, Pak Wahyu Kusumo ya Pak. Boleh silakan mungkin memperkenalkan diri Pak Wahyu. Baik, terima kasih. Pertama kami sampaikan kepada Aroga Pupin, ini sebuah inovasi yang baik untuk menjadi sarana buat perkenalan Iropin, pada khususnya kepada masyarakat dan tenaga refraksionis optician atau optometris. Perkenalkan, saya Sri Wahyu Budoyo Kusumo, biasa dipanggil dengan Pak Wahyu. Kalau Aroga Pupin punya sebutan khusus namanya Pak Budoyo. Alhamdulillah sampai hari ini saya diberikan amanat oleh anggota untuk menjadi Ketua Pengurus Daerah Iropin DKI Jakarta periode tahun 2021 sampai tahun 2026. Iya, jadi Pak Wahyu ini Ketua Iropin DKI Jakarta. Wah, mantap sekali ya, narasumber kita semuanya terpercaya semua dan semuanya memang orang-orang yang sudah dipilih seperti itu ya. Langsung aja kita masuk ke sesi wawancara kita ya Pak Wahyu. Oke. Bapak dengan posisi jabatan Bapak sekarang ini yaitu sebagai Ketua Iropin DKI Jakarta, boleh nggak Pak diceritakan proses menuju titik ini itu, proses sampai dengan karir Bapak tuh sampai di titik ini bagaimana? Saya bergabung dengan Iropin pada tahun 2011 itu pada pengurusan pertama. Pada sebelumnya pada saat saya memutuskan untuk bergabung dengan Iropin, ini ceritanya pada tahun 2010 saya masih menjadi staf pengajar di Aroga Pupin pada saat itu. Saya mengamati sebagai pendidik, tentunya kita tidak bisa lengah dari perkembangan pendidikan dan dunia profesi. Berawal dari terbitnya Permenkes nomor 161 tahun 2010 tentang registrasi tenaga kesehatan pada saat itu. Itu hal yang baru buat kita semua tenaga profesi, terutama RO pada saat itu, karena selama ini kita tidak pernah mengenal yang namanya STR, kita mengenal namanya Siro pada saat itu sebelum tahun 2010. Setelah keluarnya tahun Permenkes nomor 161 tahun 2010, itu saya secara pribadi pada saat itu berpikir bahwa akan ada perubahan besar di dunia profesi ini. Dengan semua perubahan ini, dan salah satunya menjadi alasan buat saya untuk segera merapat ke Iropin, karena dengan alasan akan terbit surat tanda registrasi dan akan banyak regulasi-regulasi yang pasti akan keluar yang mengatur pada dunia profesi RO atau optometris. Dan dari tahun 2011 saya bergabung dengan Iropin DKI Jakarta, dipercaya oleh Pak Syahril sebagai sekretaris sampai tahun 2021 kemarin, alhamdulillah di Musda diputuskan saya bisa memimpin Iropin DKI Jakarta sampai tahun di akhir periode tahun 2026. Yang sekarang dan yang akan datang, Iropin DKI Jakarta dan Iropin pada khususnya pada umumnya berkembang dan lebih maju. Luar biasa sekali ya, dari sini kita tahu ceritanya gitu, melalui banyak proses pastinya ya Pak ya, nggak langsung plug jadi ketua aja gitu. Boleh tahu nggak sih Pak, kira-kira ada nggak sosok figur atau hal apa gitu yang mendorong Bapak terus sampai menjadi ketua ini tuh apa gitu Pak? Kalau sosok figur yang pasti keluarga ya, keluarga sangat mendukung di sini. Terutama kebetulan juga istri saya juga seorang RO di profesi yang sama, jadi hampir 24 jam dalam 365 hari 1 tahun, bahkan bertahun-tahun ini saya bersama dengan istri juga yang dibicarakan selalu selain urusan rumah tangga juga urusan profesi, karena memang kita satu profesi begitu. Dan guru-guru saya, dosen-dosen saya dan teman-teman profesi semuanya yang sama semangatnya, bahkan yang lebih hebat, yang lebih bersemangat, itu yang menjadikan motivasi buat saya. Yang mendorong adalah selama saya masih bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk
profesi ini, entah itu ilmu saya, tenaga saya, pikiran saya, kayaknya bisa memberi manfaat, terus akan menjadi motivasi buat saya. Oke, luar biasa sekali ya. Dari sini kita tahu betapa pentingnya, betapa besarnya juga peran keluarga gitu, peran keluarga kita gitu, terutama untuk Pak Buloyo ini istrinya begitu ya, yang selalu mendukung dalam hal profesi maupun dalam hal keluarga juga ya Pak, luar biasa banget. Oke Pak, sampai di perjalanan karir Bapak yang begitu panjang itu prosesnya gitu, dan nggak mudah juga gitu. Apa sih Pak pencapaian tertinggi dalam hidup Bapak gitu, selama Bapak berkarir? Pencapaian tertinggi, kalau pencapaian tertinggi bagi saya begini Mbak Friska, saya punya prinsip bahwa sukses itu bukan tujuan. Ini agak berbeda sama semua orang. Proses bukan tujuan. Bagi saya sukses itu adalah proses. Karena sukses besar bagi saya adalah kumpulan dari kesuksesan-kesuksesan kecil yang ada di dalamnya. Jadi saya menikmati sekali proses-proses kecil yang saya lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Sehingga saya tidak pernah berpikir sebuah pencapaian tertinggi seperti apa, karena proses-proses kecil itu yang selalu saya nikmati. Justru yang terus saya harapkan menjadi sebuah proses pencapaian tertinggi adalah manfaat saya yang paling besar untuk masyarakat, terutama ya di masyarakat RO ini. Kalau bisa sampai nanti saya masih bisa memberikan manfaat, semakin besar manfaat saya yang bisa saya berikan kepada masyarakat, itu adalah anugerah buat saya, itu adalah berkat buat saya, dan itu yang saya anggap sebagai pencapaian tertinggi. Sini kita tahu ya teman-teman, betapa mulianya begitu hati Pak Buloyo begitu ya, dengan mau berkontribusi kepada masyarakat begitu melalui profesinya gitu, dan dengan proses-proses kecil yang beliau alami, beliau tetap terus kuat begitu ya. Oke, langsung aja kita mau break dulu teman-teman, dan acara sesi selanjutnya akan diwawancarai oleh Pak Zakaria. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bapak Wahyu. Saya bingung ini manggilnya Mas, Bapak atau Lord. Wah, Lord lebih ya, Bapak Wahyu. Kebetulan iya, saya coba manggil Mas aja karena beda dikit lah umurnya gitu. Biar lebih akrab juga. Kebetulan juga Mas Wahyu ini kakak tingkat saya, senior saya saat kuliah dulu ya. Jadi pernah camping bersama, pernah satu hotel bersama tuh, sampai malam-malam. Nggak tahu ngapain ya. Oke, gini Mas Wahyu, saya sedikit ingin bertanya tentang Europimnya nih saat ini ya. Itu bagaimana pandangan Mas Wahyu terhadap Europin atau profesi optometri yang saat ini, begitu Mas Wahyu, pandangannya seperti apa? Terima kasih Pak Jaka, sahabat saya ini dari dulu. Pak Jaka bercerita tentang Europin sampai hari ini. Saya merasakan dari semenjak saya bergabung ya, atau mungkin dengan pemahaman saya sebelumnya, bahwa dari hari ke hari Europin ini terus berkembang ya, dan bisa mampu untuk memenuhi perkembangan dari regulasi dunia pendidikan, di dunia kesehatan. Mohon maaf. Saya melihatnya begini, dimulai dari munculnya MTKI setelah cerita tentang, tadi saya bercerita tentang munculnya 161 tahun 2000, Permenkes 161 tahun 2010 itu, kemudian muncul Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, kemudian mulai dikenalnya tenaga kesehatan
di luar yang dulu kita kenal seperti kedokteran gigi, terus kemudian bidan, perawat dan sebagainya, banyak sekali tenaga kesehatan penunjang medis yang muncul. Salah satunya adalah RO atau optometris. Ini menjadi titik balik. Iropin semakin dikenal oleh masyarakat dan RO sendiri punya peluang yang lebih luas untuk mengembangkan diri, dan sampai hari ini saya melihat perkembangannya cukup baik. Ada lagi pertanyaan mungkin juga rekan-rekan RO lainnya ingin mengetahui gitu ya, dengan tadi perubahan-perubahan. Memang saya sendiri merasakan sangat signifikan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh organisasi profesi, sangat melindungi anggota-anggotanya begitu ya, dan sangat bermanfaat juga bagi anggota-anggotanya. Nah, pertanyaan berikutnya ini terobosan untuk berikutnya nih, terobosan atau program yang khususnya Iropen DKI Jakarta. Terobosan apa yang kira-kira akan dilakukan oleh Mas Wahyu sebagai Ketua Iropen DKI? Berkaitan dengan terobosan-terobosan dari organisasi profesi terutama Iropen DKI Jakarta, fokus saya itu kita canangkan di dalam program kerja. Terutama kita mengawal tentang suksesnya pelaksanaan P2KB, program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kami ingin sekali mengembangkan betul-betul potensi P2KB ini di semua ranah P2KB. Di sini ada 5 ranah, ada keprofesian yang itu bercerita tentang seminar, webinar dan sebagainya. Terus kemudian ada pembelajaran, ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, terus kemudian ada publikasi ilmiah dan penelitian, kemudian ada pengembangan iptek. Jadi itu yang pertama. Jadi kita akan garap betul, terutama untuk misalnya sebagai adalah pelatihan. Ini kita masih menunggu dari Cuklak dari kolegium mengenai pelaksanaannya. Setelah itu kami terima, kita akan genjot betul, kita akan gaspol katanya zaman sekarang. Terus kemudian kalau di wilayah penelitian juga itu kami berharap betul ini penelitian kita kembangkan, kita kita dari banyak pihak. Yang saya berharap sekali penelitian itu bukan hanya sekedar menjadi sisi untuk pihak dalam mendapatkan data, tapi bisa satu penelitian bisa kita kerjakan bersama-sama. Misalnya sinergitas ini bisa terbangun dari organisasi profesi, dari anggota, dari institusi pendidikan ataupun dari unsur lain seperti mungkin dari dunia industri dan sebagainya. Itu yang saya harapkan betul. Jadi dalam satu penelitian kita bisa mendapatkan banyak data sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan selanjutnya yang paling utama adalah kami terus akan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti yang sekarang ini kita lakukan, kerjasama dengan institusi pendidikan, kerjasama dengan masyarakat, terutama dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga organisasi profesi ini benar-benar bisa berkembang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk masyarakat. Luar biasa sekali terobosan atau program yang akan direncanakan atau yang dijalankan nanti. Semoga terlaksana. Luar biasa. Pastinya ini semua akan menjadi kebanggaan bagi profesi RO ya. Kebanggaan dalam arti sendiri, RO bangga terhadap profesi RO-nya. Itu mungkin juga salah satu harapan kita sebagai RO gitu ya. Tidak malu dengan atau tidak kecil hati dengan profesi-profesi lain yang besar seperti itu. Nah, dari program-program yang tadi disampaikan, terobosan-terobosan, pastinya juga perlu namanya dukungan-dukungan gitu ya, dari dukungan-dukungan yang dibutuhkan oleh Iropin sendiri nih, mungkin dari anggotanya, dari
institusi pendidikan. Tadi memang sudah disampaikan sedikit ada dukungan, tapi secara konkretnya sendiri apa ya dukungan yang penting sekali yang dibutuhkan oleh Iropin untuk terobosan-terobosan atau program-program yang sudah dicanangkan tersebut. Pak Bayu, silakan. Tentu di dalam melaksanakan dan suksesnya semua program kerja dan harapan kita, ini bukan kerja sendiri ya, ini bukan kerja saya secara pribadi, bukan kerja Iropin DKI Jakarta secara tim saja. Kita butuh dukungan dari banyak pihak. Tadi sudah saya sebutkan bahwa perlu adanya sinergitas kita semuanya. Sinergi yang kita bangun harus menjadi sebuah kesatuan utuh, satu pemahaman bahwa kita itu ingin mencapai satu hal, begitu ya. Ini menjadi program kerja juga bagi Iropin DKI Jakarta, terutama bidang hubungan dan kerjasama antar lembaga. Terutama misalnya dengan dunia pendidikan, kita ada program teman adik-adik sejawat mahasiswa, belum disebut sejawat ini kalau mahasiswa tingkat akhir ini ya, mahasiswa tingkat akhir, kita nanti akan menyentuh mereka, kita akan perkenalkan organisasi profesi dan mekanisme apa yang mereka harus lakukan setelah lulus dari satuan pendidikan. Untuk masuk ke dunia profesi, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana caranya bergabung dengan organisasi profesi? Bagaimana cara mereka mengurus surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan sebagainya. Nanti kita akan menyentuh langsung ke kampus pada mereka, adik-adik mahasiswa tingkat akhir. Terus kemudian tentu kita butuh juga kerjasamanya, tadi sudah saya sampaikan, entah itu di bidang penelitian dengan tenaga-tenaga pendidik di institusi pendidikan. Kita juga butuh tenaga utama. Kita juga punya program kerja yang namanya kaderisasi dan tim relawan organisasi. Ini kita ambil dari semua unsur pendidikan. Kita minta nanti dari setiap institusi pendidikan mengirimkan 5 orang yang namanya nanti di-SK-kan oleh direktur atau pimpinan institusi pendidikan. Di situ nanti kita akan jadikan mitra kerja. Jadi mereka sudah belajar menjadi pengurus jauh-jauh hari sebelumnya. Separuh mahasiswa, separuh mereka adalah pengurus. Mereka harus kenal, dan itu akan menjadi jembatan buat organisasi profesi dan institusi pendidikan. Itu jadi banyak hal untuk apa yang bisa kami kerjasamakan dengan institusi pendidikan. Dan harapannya institusi pendidikan betul-betul bisa memahami visi dan misi kita. Harapan kami seperti itu untuk dunia pendidikan. Begitu juga dengan unsur-unsur lain, dengan Gapopin pada khususnya sebagai asosiasi pengudik juga kami akan terus menjalin kerjasama. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, dan harapan kami semua pihak, institusi pendidikan, asosiasi usaha, Perdami, terus kemudian pihak regulator dan fasilitator dan sebagainya, juga industri, itu dapat bekerja sama dan saling mendukung. Terima kasih. Semoga terobosan atau program dan harapan dari Iropin terlaksana, di mana sejahtera organisasi, sejahtera pula anggotanya. Mungkin dari saya cukup sekian dari pertanyaan saya, Mas Bayu. Saya serahkan lagi ke Mbak Friska. Langsung aja kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu sesi Arogakopi. Oke, Bapak, seperti yang tadi Bapak sudah mention sebelumnya begitu, Bapak kan merupakan alumni dari Arogakopi begitu ya, dan juga Bapak pernah menjadi tenaga pengajar di Arogakopi. Apa sih Pak momen-momen yang menurut Bapak tuh paling berharga, momen-momen yang menurut Bapak tuh paling Bapak ingat gitu dari Arogakopi?
Boleh, silakan. Eh, eh, Kalau disuruh bercerita apa yang paling 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 berkesan di sana, saya pikir semua yang saya lakukan di sana sangat berkesan. Teman-teman yang di sana juga berkesan karena memang di Aroga Pupin itu agak berbeda dengan aro-aro yang lain. Di sini banyak sekali pengusaha-pengusaha optik. Bahkan ada yang bilang kalau masuk ke sini siap teracun usaha. Itu yang agak keren di otak saya itu waktu itu. Siap teracuni untuk menjadi pengusaha. Karena setiap kali nongkrong yang diomongkan adalah di mana peluang usaha yang di sini baru ngomongin tentang omset dan sebagainya. Jadi setiap hari kita diracuni dengan banyak hal positif ya tentang bahkan saya sendiri juga pernah pernah punya cerita ini juga bahwa mahasiswa-mahasiswa saya secara pencapaian di dunia bisnis itu jauh lebih sukses dibanding kami gitu ya, para pendidik, karena mereka adalah pelaku-pelaku utama yang bekerja atau sudah lebih dahulu berkecimpung. Nah ini saya banyak juga teracuni oleh mahasiswa ini. Jadi saya dalam kata lain bahwa saya banyak belajar juga, bukan hanya sekedar saya belajar secara teknis, saya mengajar, tapi secara sisi lain saya juga banyak belajar dari mahasiswa bagaimana mereka mengelola bisnis dan sebagainya. Di satu sisi saya bisa menularkan ilmu di dunia profesi, tapi di satu sisi lain saya juga banyak belajar dari mahasiswa. Itu yang mungkin baginya sangat berkesan bagi saya dan salah satu menjadi alasan motivasi buat saya untuk terus bekerja terutama di wilayah bisnis optikal. Luar biasa banget ya teman-teman, dari sini kita tahu gitu. Salah satu keuntungan kamu kuliah di Aroga Pupin yaitu peluang usahanya gitu. Bahkan di lingkungan pertemanannya pun ngomonginnya bisnis begitu ya teman-teman, bisnis optik, luar biasa. Oke Pak, selanjutnya dengan pengalaman Bapak menjadi mahasiswa dan juga dosen di Aroga Pupin, menurut Bapak apa aja sih Pak kekurangan dan kelebihan di Aroga Pupin ini? Kalau berbicara kekurangan kelebihan, saya pikir di semua lini, semua bidang atau bahkan semua badan itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita bersama. Kalau untuk kelebihannya, Aroga Pupin, karena tadi saya sebut muatan lokal dari pendidikan kita, atau justru menjadi ruh dari dunia pendidikan Aroga Pupin adalah mencetak tenaga-tenaga entrepreneur, pengusaha-pengusaha di bidang usaha optik. Itu perkembangan organisasi, terutama organisasi profesi, karena di sini ada kesinambungan antara institusi pendidikan selaku pencetak lulusan dan organisasi profesi yang nanti akan memangku di dunia profesinya. Jadi itu link ini yang terus harus disambungkan, jangan sampai putus, karena ada semacam anggapan bahwa Aroga Pupin itu jauh dari Iropin. Itu tidak benar. Justru waktu itu saya dari Aroga Pupin menjadi berniat untuk masuk ke Iropin adalah salah satunya. Ini membuktikan bahwa nggak ada jarak antara organisasi profesi Iropin dengan institusi pendidikan Aroga Pupin. Jadi ini yang sinergitas ini yang harus kita bangun, karena harus ada kesinambungan antara lulusan dari institusi pendidikan dengan masuk ke dunia profesi. Jadi dari sini kita tahu gitu bahwa Aroga Pupin tentunya dekat dengan organisasi Iropin begitu ya Pak. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, boleh nggak kira-kira ada nggak Pak pesan-pesan untuk mahasiswa Aroga Pupin gitu ya, atau harapan untuk Aroga Pupin ke depannya gitu? Boleh, silakan disampaikan. Pesan-pesan untuk mahasiswa Aroga Pupin. Ini saya berpesan sebagai seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen kepada mahasiswanya. Yuk, jangan putus asa, tetap semangat. Teman-teman
setiap hari harus menambah wawasan, memperluas pergaulan, terus kemudian terus tambahlah ilmu. Saya yakin bahwa ke depan organisasi profesi Iropin dan profesi optometris ini akan terus berkembang, dan kita semuanya pasti akan juga akan terus maju bersama perkembangan profesi ini. Itu terus kemudian untuk harapan saya untuk Aroga Pupin selalu semangat, selalu menjadi penuh dengan inovasi seperti ini cukup bagus. Terus kemudian terus menjadi mengawal organisasi profesi Iropin dari sisi pendidikan. Saya berharap terus Iropin Aroga Pupin semakin maju dan berkembang, dan kerjasama antara Iropin dengan Aroga Pupin terus berlanjut sampai kapanpun. Oke, luar biasa sekali ya Pak Budoyo. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih ya Pak atas kesempatannya sudah bisa mewawancari Pak Budoyo. Bagi saya sendiri itu merupakan kesempatan yang sangat berharga begitu ya Pak. Terima kasih Pak Budoyo, dan teman-teman jangan lupa untuk dengerin podcast kita selanjutnya di YouTube channel Aroga Pupin. Dadah.